Mbok busu nganden sana, amun kita ndak bepola atau menghias rumah ngan molah taman kereng halus atau mini dry garden di buncu-buncu rumah, ini jadi cocok amun kita milih kembang kaktus karena kembang kaktus nih meliharanya ndik repot. Nah, coba hak kita umpati liputan kami ini, siapa tahu jadi kawan nambah pemikiran kita amun ndak molah taman yang halus-halus maha di buncu rumah. Mbok busu ngandel sana. Amun kita merasa sakit, hendak ngurusi taman mini etam di rumah, ada cara. Taman di rumah etam tetap terlihat gerecek, tapi konsepnya taman mini kereng atau orang nyebutnya dry garden. Taman mini kereng nih sebenarnya tanaman yang udah nanamnya pakai pasir, batu kerikil atau batu lainnya yang jadi media tanamnya. Jadi ngan bahan odah nanamnya tuh tumatan segala pasir, batu kerikil atau batu lainnya, molah taman etam ndik jadi merotak, tetap bersih ngan kereng karena memang ndik perlu banyak nyiram air. Makanya taman mini kereng nih jadi banyak digawali orang. Ngurusnya ndik repot. Tamannya tetap keren dan bersih. Pasti juga kelihatan gerecek. Tegak tu juga pilihan tanaman yang ndak etam tanam. Etam kawa milih tanaman yang gampang mah etam rawat. Lalu kawa ditaruh di dalam rumah atau di jaba rumah. Nah, tanaman yang cocok tegak tu etam nyebutnya kaktus. Tanaman kaktus nih yang rancak dipakai orang sekan menghias taman mini kereng atau dry garden. Di Samarinda di daerah Mugerjo ada orang yang berjualan bermacam jenis kaktus. Nama udah berjualan kembang tuh epi kaktus Samarinda. Harga kaktusnya tumatan harga 15 ribuan rupiah sampai jutaan rupiah. Pilihan kaktusnya banyak, bermacam warna, dengan bermacam bentuknya. Pokoknya banyak persediaan jualan kaktusnya orang tuh. Kalau inspirasi mas karena selain hobi, jadi kalau satu saat tuh kami pernah jalan ke daerah Jawa Barat gitu kan, daerah Bandung, Lembang, itu ada satu kebun kaktus yang menurut kami cakep sih. Jadi kita main ke sana, itu yang punya Pak Rijal. Jadi yang nama kebun kaktus itu Rumah Bunga Rijal. Jadi di situ tersedia berbagai aneka jenis kaktus dari yang lokal sampai impor kan. Jadi situ tambahnya rasa suka kita tuh meningkat mas. Jadi pelan-pelan kalau kita ada kesempatan cuti atau apa, jadi kita mengumpulkan kaktus itu satu demi satu gitu. Sehingga jadi banyak seperti ini. Selain kita membeli, kita juga budidaya juga. Jadi banyak sih akhirnya. Saya pertama kali datang ke Samarinda kan tahun 2001 tuh. Saya ada bawa 3 biji. Nah itu masih ada. Jadi kaktus saya tuh umur sekarang sudah 20 tahun lebih ada mas. Masih ada. Jadi karena yang pertama kan dia awet kan, nah jadi bayangkan dari tahun 2001 sampai sekarang dia masih bertahan, itu tambah semangat kita pelihara kaktus. Jadi kalau kita agak malas ngurus atau apa gitu kan, ya tetap ada mas. Kalau tingkat kesulitan nggak terlalu sih mas, karena dia kan minim rawatan kan. Jadi kita itu cuma cukup menyiramnya itu seminggu sekali, atau kalau musim hujan seperti ini sampai 2 minggu. Tergantung jenis juga sih. Kalau kendala menurut kami karena kita suka ya, nggak terlalu banyak kendala sih.
Nah, kalau untuk inovasi kan karena dia tuh tanaman mini Mas, jadi dia bisa di-mix. Makanya kita tuh bisa dicampur-campur jadi kayak mini dry garden atau misalnya kayak terrarium gitu kan. Nah, itu makin cakep dia. Nah, itu kalau misalnya untuk kita di pemasaran itu lebih simpel dan cepat jualnya Mas, karena banyak yang suka gitu. Mini dry garden itu misalnya dalam satu pot itu digabung minimal 3 atau sampai semuat-muat potnya lah sampai 11 jenis, kadang sampai 15, tergantung order sih sebetulnya kalau kita. Cuma kalau untuk sekedar suka-sukaan terserah kita berkreasi Mas, jadi mau berbagai jenis pun boleh gitu. Kaca bisa misalnya kayak gelas ya, gelas, mangkok, atau misalnya kayak akuarium ikan yang kecil-kecil kan, ikan cupang gitu, biasanya kita pakai sih. Cuma untuk sementara kita dulu bikinnya banyak, cuma karena kan sudah kita pasarkan jadi sudah pada habis. Jadi kalau misalnya kita bikin tuh by order misalnya. Misalnya ini kayaknya cocoknya dicampur warna apa gitu kan, atau misalnya warnanya jangan monoton satu. Jadi kalau misalnya hijau dia bikin gradasi, ada yang hijau tua, hijau muda, terus ada muda lagi kan. Atau kalau mau lebih eye catching kan dikasih warna agak pink sedikit dia, yang tanaman-tanaman jenis lain yang bukan kaktus tapi satu rawatan gitu. Namun kita nindak repot, kita kawa minta tulungi atau memanfaatkan jasa bubuhan epikaktus. Sidagalah dah berpengalaman ngerancang atau molah taman mini kereng di rumah. Nah, lain lagi, amun di rumah kita di ada odah lagi sekan molah taman mini kereng. Padahal kita endak beneh molah rumah kita gerecek dengan tanaman kaktus. Masih ada cara. Kita kawa molah terrarium. Terrarium nih model ekosistem miniatur yang dipolah berbahan tanah, batu, dengan tanaman yang disusun-susun dalam odah toples atau odah kaca yang tertutup. Ya, mirip-mirip tegak taman rumah kaca mini. Ada banyak beneh bentuknya. Odah kaca nih yang kawa etam pakai. Ada beberapa model yang rancak dipakai orang. Ada model kurungan burung, model kendi kaca, model rumah, model fishbowl, model bola lampu. Pokoknya macam-macam leh. Terserah aja, hendak milih yang mana. Yang penting tuh sesuai dengan rumah etam. Lalu, amun ndak molah terrarium nih makin gereja, etam kawan nambahinya ngan batu krekel yang berwarna-warni. Tapi amun kita bingung jua sekan nentukan model apa yang cocok ngan rumah kita, begija kita ke epikaktus. Di situ banyak bermacam contoh modelnya. Kalau kaktus per satu bijian itu kita mulai dari 15.000 ada, 10.000 ada, sampai 6 juta kita ada per satu biji. Cuma kalau yang mix itu tergantung dari tanaman yang di mixnya. Jadi kalau misalnya dia harganya murah, jadi anggaplah yang mini dry gardennya itu nggak terlalu mahal dia. Cuma kalau ada yang ordernya sampai misalnya pakai budget gitu kan, kita sesuaikan nanti. Kalau marketing kita awalnya kan dari teman ke teman tuh, offline gitu. Tapi begitu masuk pandemi, itu banyaknya kita di online sama offline, banyak juga, banyak yang berkunjung ke rumah kan. Nah, selain dari online offline di sosmed, kita juga sekarang ikut di pameran-pameran gitu, ada juga. Atau ada juga yang reseller gitu, yang mengambil sama kita terus kita kirim barang ke mereka, ada juga. Untuk pengiriman sampai ke daerah Aceh kita ada, sampai Bogor ada juga, seluruh Indonesia lah Mas. Cuma kalau daerah Papua itu belum. Baru daerah Jawa, Sumatera, Makassar pernah. Nah, kan kaktus ini kan karena dia lucu Mas. Jadi kita untuk inovasi berikutnya itu kan kita bisa juga ada kemampuan menggambar sedikit-sedikit kan, itu kita bisa lukis di piring, ada lukis di talenan atau entong kayu gitu kan, bisa juga di pot-pot.
Itu tergantung kita sih sebetulnya untuk mempercantik apa namanya tuh secara estetik gitu ya, untuk pot-pot dan pokoknya kerajinan-kerajinan gitu lah Mas Demas. Kalau target kami target pasar Mas ya. Kita akan meluaskan pasar itu, makanya kita sekarang kan lebih ngikuti pameran-pameran gitu Mas. Jadi supaya orang lebih banyak mengenal kaktus. Nah, jadi kalau semakin banyak orang mengenal kaktus kan artinya secara market kan dia bagus Mas. Untuk kita juga kan gitu. Untuk nambah penghasilan gitu. Nah, ada tambahan kisah lagi. Biar rumah kita makin gerecek terlihat, namun kita gawal atau hobi ngelukis, manfaatkan kegawalan kita tuh sekan menghias rumah. Kita kawan ngelukis macam-macam di atas atau di dasar barang dapur. Tegak sendok nasi kayu, pinggan, pesiwan atau talanan odah motok-motok sayur atau sekan yang jukut. Pokok kisahnya kreativitas ndi bebatas. Yang penting rumah etam kelihatan gerecek ngan asri. Mbok busungan di sana. Semoga aja ide-ide atau pemikiran menarik yang dipolah leh bubuhan penjual kaktus Epicactus dapat etam gala pakai. Sekarang molah rumah etam gala jadi rumah yang molah etam gawal berdiam di rumah, berkumpul dengan keluarga tercinta.